aku dalam rencana Tuhan. Aku, penampilanku biasa saja, tidak seindah pohon Natal di pojok gereja itu, yang berhias beraneka warna cahaya lampu. Aku tidak memiliki bakat yang luar biasa, tidak seperti pijar lampu Natal itu, walau kecil, mampu mempercantik pohon Natal itu. Aku tidak pandai bicara, tidak seperti bunyi lonceng Natal yang tiap dentingnya memberi makna damai. Aku menyukai banyak orang, tapi aku juga banyak luka karena orang. Kadang aku ingin memiliki yang orang lain miliki. Banyak yang membuatku iri hati. Kadang aku berpikir negatif dan curiga pada sikap orang, sampai mengganggu aktivitasku. Ya, kataku sambil menunduk. Bersikap baik itu tidak nyaman, dan berbuat baik itu hanya membuat aku rugi. Namun, ibuku selalu berucap, "Nak, kebaikan itu baik. Berbuatlah dan teruslah berbuat baik. Apapun situasi dan hasilnya." Nah, sejatinya kebaikan itu juga yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perbuat untuk kita. Sambil menarik nafas panjang, ku mengadah, mencoba menemukan pengertian, menjawab kebimbangan. "Selamat malam," sapaku sambil tetap menambah. Tampak cakrawala begitu cerah, berhias banyak bintang, dan semilir angin malam menyapa, membawa kesadaran pikirku. Langit menceritakan kemuliaannya, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, dan semua itu baik adanya. Seketika lamunanku sirna, tersadar berganti sebuah doa. Dengan hati penuh kegembiraan, jiwa bersyukur seraya berucap, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidupku, semua baik. Tuhan menjadikan hidupku berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puisi sebagai sebuah refleksi di dalam kehidupan kita. Siapakah kita sehingga Tuhan melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya? Karena segala sesuatu begitu baik Tuhan rancangkan, maka biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian syukur bersama. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
akan menaikkan pujian ini. Dan silakan Bapak Ibu merenungkan pujian ini. Haleluya. Benar ya Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kita renungkan pujian. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Benar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bersama kita katakan dengan sepenuh hati. Besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari saya undang kita berdiri bersama. Kita naikkan pujian syukur kita. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita bersama katakan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan-Ku, layak untuk melayani Tuhan. Semua kata anugerah-Mu, anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita merefleksikan pujian ini. Betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia layakkan kita sehingga
kita ada sebagaimana kita ada. Biarlah segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saat ini mari kita serahkan hidup ini. Kita mau serahkan pada pimpinan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, kemuliaan. Haleluya. Saat ini Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan hanya Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Oh, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Inilah pengakuan kami ya Yesus. Karena Kau Raja di atas segala raja. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam ibadah pada petang hari ini, kami serahkan sepenuhnya biarlah kedaulatan Tuhan yang ambil bagian di dalam acara ini. Biarlah kuasa-Mu yang akan bekerja mengurapi setiap kami semua, memperbarui kehidupan kami, mengubah kehidupan kami, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa di lain kuasa Tuhan akan menghendapi kami semua. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu, biarlah Roh-Mu yang mengurapi kami, mengurapi hati kami, mengurapi lidah bibir kami saat kami memuji Engkau. Kami mau bebaskan diri kami, karena saat ini yang bertata di dalam diri kami adalah kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Kau Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan,
hanya bagi nama-Mu Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Hujan tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Rasa dingin tidak mengurangi kehangatan kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian sukacita pada sore hari ini, berikan jabat tangan yang terhangat, senyum yang termanis dengan kiri kanan kita, dengan depan belakang kita. Pada sore hari ini kita mau nyatakan kuasa Tuhan hadir di tengah kita. Di dalam bangunan rohani, biarlah roh kita dibangun. Karena Dia lahir untuk kita, Dia datang untuk kita. Kita akan naikkan satu pujian sukacita kita bersama. Dia lahir untuk kami. Silakan duduk dulu. Haleluya, nanti kita akan berdiri lagi. Silakan kita mengambil waktu untuk bersukacita bersama. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Natal telah tiba untuk kita. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk Bapa. Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami.
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Boleh kita bertepuk tangan di atas kepala kita? Haleluya. Karena saat ini kita merayakan kemenangan. Dia Raja di atas segala raja kita. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan benar. Satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Engkaulah, ya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Saat ini kami agungkan Kau. Amin. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Engkau Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Di atas segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana ketika kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan? Masih ada beban berat? Masih ada pergumulan? Mungkin kita masih mengalami satu pergumulan. Mungkin kita masih mengalami satu tekanan hidup. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan senantiasa terus mencari wajah Tuhan. Karena siapakah kita ini sehingga Tuhan melayakkan kita. Tuhan berikan kado yang terindah untuk kita, yaitu keselamatan, persekutuan, dan segala hal yang baik yang Tuhan berikan. Mari kita cari wajah Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Kita panggil Dia, Dia akan selalu ada untuk kita. Karena kita sudah dilayakkan menjadi anak-anak-Nya. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita terus memanggil nama Tuhan. Oh, ku panggil nama-Mu.
Katakan ini. Mari kaum wanita, kita berdoa untuk sekitar kita. Kita renungkan pujian ini. Kita doakan setiap kaum pria yang memujikan pujian ini. Bila mereka di dalam memujikan mendapatkan berkat. Kaum wanita, kita nyanyikan pujian selanjutnya. Panggil nama. Benar, kaum pria silakan berdoa. Doakan para wanita yang saat ini memujikan pujian, sehingga kita semua diberkati melalui setiap pujian yang kita nyanyi. Benar Ibu. Inilah keyakinan kami ya Tuhan. Kaulah tempat penghiburan kami. Kaulah tempat kekuatan kami Yesus. Kami mau selalu cari Kau di dalam kehidupan kami. Mari saat ini, saat yang indah kita sembah Yesus. Sembahlah Dia, tinggikanlah Dia, karena Dialah tempat perlindungan, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari buka hatimu, buka hatimu, sembahlah Yesus, sembahlah Yesus Tuhan, Dia yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih, syukur bagimu Tuhan. Haleluya.
datang padamu Tuhan, dengan segala luka-luka kami, dengan segala kerapuhan kami, dengan segala hal yang tidak layak yang kami miliki. Kami mau datang padamu, karena Kau yang layak sebagai tempat perlindungan kami, Yesus. Kemuliaan bagi Yesus. Berikan tepuk sorak kita yang terindah untuk Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Kau telah memulai segala sesuatu dengan baik di dalam kehidupan kami. Sekali lagi, siapakah kami ya Tuhan? Kau layakkan kami. Dan saatnya kami mau memuji Engkau. Kami mau melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan Engkau. Mari saya undang kita berdiri semua. Kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman. Kita percaya Dia telah memulai segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau mulai yang baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan
perbuatan sekarang ku sembah Kau, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar tidak sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Melawat dan mengurapi setiap hati dan jiwa kami yang penuh dengan berbagai pergumulan ini. Karena Engkau punya maksud yang sangat luar biasa bagi setiap kami semua. Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan campur tangan dan lawatan-Mu atas setiap kehidupan ini. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan dan berkenan dan berkenan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu saat ini boleh menjamah dan melawat setiap hati dan jiwa kami yang remuk redam. Menolong dan terus memberkati kehidupan kami. Sehingga melalui setiap jiwa-jiwa kami ini Tuhan, kami terus mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang lahir jadi manusia dan menebus setiap kami semua menjadi umat kepunyaan-Mu. Agar melalui kami pun, kami terus memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang sungguh amat baik bagi setiap kami semua. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Karena kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu yang akan menuntun setiap langkah dan jalan kehidupan kami menuju kepada satu kesempurnaan. Karena tanpa firman-Mu hidupan kami terjatuh. Tanpa kebenaran firman-Mu hidupan kami terperosok. Oleh sebab itu berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kepada setiap jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu ini. Oleh sebab itu sekali lagi Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Berkaryalah atas kami semua. Karena kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini yang penuh dengan segala keterbatasan ini. Memohon urapan-Mu Tuhan, memohon kuasa-Mu. Dan biarlah setiap apa yang hamba-Mu boleh sampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat sore, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Iya, semangatnya luar biasa ya, saya percaya bahwa itu adalah kasih dan berkat Tuhan yang sungguh amat baik bagi kita semua.
Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kepada saya dan kepada kita semua. Kita ada di tempat ini. Kita boleh mengadakan acara retreat. Kita boleh mengadakan hari memperingati ulang tahun gereja yang ke-31. Yang tepatnya jatuh pada tanggal 24 November. Dan malam hari ini kita juga boleh bersama-sama merayakan Natal gereja GKMI Petra. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Sangat luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya tidak henti-hentinya terus mendukung dan mendoakan supaya acara ini berlangsung dengan baik. Saya terus bergumul dan biarlah acara ini sungguh-sungguh memberkati setiap pribadi kita. Beberapa hari yang lalu saya berdoa, saya pergi tinggalkan rumah. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, aku mau waktu yang khusus buatmu. Aku mau waktu yang khusus untuk mendoakan acara ini. Karena ini bukan acara yang biasa. Ini acara yang spesial bagi umatmu GKMI Petra. Saya pergi ke satu tempat, saya berdoa, bergumul, memuji, menyembah Tuhan. Tak terasa 2,5 jam. Saya berdoa. Dan saya rindu. Acara retreat ini bukan hanya sekedar acara biasa. Tapi sungguh-sungguh menghidupkan kita semua. Membangunkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga setiap kita semua mengalami kebangunan rohani. Setiap kita mengalami urapan yang baru dari Tuhan. Dan itu dibutuhkan kuasa doa. Dari siapa? Dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan tema Me, Myself, and God. Aku, diriku, dan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama, kita akan mendasari dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-20. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Di sini berikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah berapa lama kita ini menjadi orang Kristen? Mungkin ada yang baru 1 tahun, 2 tahun. Ada yang 10 tahun mungkin. Ada yang 20 tahun. Ada yang 30, 40, 50 tahun. Dan saya percaya
Di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, pasti ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Ada pengalaman-pengalaman iman yang sangat luar biasa selama perjalanan kehidupan kita. Kita boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita mungkin mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian. Kita mungkin mendengarkan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan sudah sekian lama kita mendengarkan firman itu. Kita mungkin sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah sekian puluh bahkan ratus lagu yang sudah kita nyanyikan. Semuanya itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dan bahkan saya percaya setiap kita semua pun mungkin mengalami mukjizat Tuhan selama kehidupan kita ini. Siapa yang pernah mengalami dan merasakan mukjizat Tuhan dalam kehidupan ini? Angkat tangan. Haleluya. Amin. Dalam perjalanan kehidupan saya juga mengalami hal yang sama. Bagaimana mukjizat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan saya. Saya mau sampaikan suatu hari dalam perjalanan, saya naik sepeda motor bersama dengan teman saya. Saya di belakang, teman saya yang di depan mengendarai sepeda motor itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah mendekati perempatan namanya perempatan, justru teman saya ini tancap gas. Semakin kencang sepeda motor yang ditumpangi dan saya ada duduk di belakang. Semakin mendekati perempatan itu semakin kencang dan begitu sampai perempatan, wes begitu. Apa yang terjadi? Kira-kira hanya 1 meter saja Bapak Ibu. Kami hampir ditabrak angkot. 1 meter begitu kami lewat perempatan, jebles. Sepeda mobil itu berhenti mendadak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau seandainya mobil itu kemudian tanpa mengerem, mungkin saya bisa terluka, patah kaki, patah tangan, dan seterusnya mungkin karena perempatan begitu kencang tidak ada lampu merah. Tetapi Tuhan tolong saya. Tuhan masih mengasihi saya dan saya ada bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Karena Tuhan mengasihi saya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti mengalami hal yang sama. Mengalami mukjizat-mukjizat yang sama dan bentuknya berbeda-beda. Dan saya percaya itu membuat iman kita, percaya kita semakin hari semakin luar biasa. Karena Tuhan masih berkuasa. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus menyatakan kasih dan berkat-Nya kepada setiap kita semua. Tapi jangan berhenti di situ saja Bapak Ibu. Sesungguhnya di dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang Kristen ini, kalau kita masih diberikan umur panjang, maka sesungguhnya ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ada banyak tantangan, persoalan-persoalan yang terjadi yang mengusik dan bisa menjatuhkan iman percaya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Meskipun kita mungkin sudah sekian lama menjadi pengikut Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan dan sudah mengalami anugerah dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tetapi situasi kondisi yang terjadi, yang akan terjadi di depan kita, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, maka kita bisa jatuh di dalamnya. Kita bisa mengalami kebimbangan, kita bisa ragu-ragu terhadap kasih dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada kita semua. Meskipun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca Kemenak melansir bahwa generasi milenial, sebutkan bahwa generasi-generasi sekarang ini banyak yang beralih kepada atau menjadi agnostik. Secara sederhana, generasi-generasi milenial ini
sudah tidak lagi mempercayai keberadaan Tuhan. Agama dianggap sebagai sesuatu yang usang. Agama dianggap sebagai sesuatu yang kuno. Agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyelamatkan, tidak memberikan kontribusi dalam kehidupannya. Agama dianggap sebagai sesuatu yang hanya membutuhkan waktu, mengeluarkan biaya dan seterusnya, kita berkumpul sedemikian rupa. Itu yang terjadi hari-hari ini. Meragukan akan keberadaan Tuhan. Tuh tidak lagi percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau hal ini terjadi di negeri kita Indonesia yang pluralis dan agamis, ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif sekali. Agama negara yang mengagung-agungkan, menghargai, menghormati agama yang ada di Indonesia ini. Tetapi itulah satu realita yang terjadi. Banyak anak-anak muda generasi milenial ini yang kemudian apa? Yang meragukan akan keberadaan Tuhan. Meskipun ada di antara mereka yang punya latar belakang sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sudah dibaptis, sudah mengikut Tuhan sekian lama, tetapi kemudian berubah oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Pergaulan situasi yang ada itu bisa mengubah iman percayanya menjadi ragu-ragu akan keberadaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Bapak Ibu, sebenarnya keraguan, kebimbangan itu bukan hanya terjadi hari-hari ini. Meragukan akan keberadaan Tuhan tidak hanya terjadi hari-hari ini. Tetapi kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, ada murid Tuhan, Thomas namanya. 5 kali disebut di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Dia sudah menjadi murid Tuhan, itu artinya dia sudah mengikut Tuhan sekian lama, sudah melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Thomas sudah melihat bagaimana karya Tuhan Yesus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Bagaimana orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat dan seterusnya. Thomas melihat itu. Tetapi anehnya di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Thomas justru mengalami keraguan-raguan dalam hidupnya. Dia bimbang. Padahal kalau kita baca sesungguhnya, Thomas adalah orang yang setia di awalnya. Tetapi karena situasi, kondisi bisa mengubah pandangannya, cara berpikirnya, dan itu mempengaruhi iman percayanya. Ini di bagian pertama. Bagaimana murid-murid Yesus yang awalnya setia bisa berubah. Memang Bapak Ibu kalau kita baca dari berbagai macam karakter murid Yesus, kalau Bapak Ibu mempelajari, maka ada banyak karakter yang terjadi dalam kehidupan para murid. Petrus misalnya. Kalau kita membaca Petrus adalah seorang yang gagah berani. Orang yang sangat kuat. Dia berani mengambil keputusan-keputusan tanpa memikirkan apa sih resikonya ke belakang. Dia tidak pernah memikirkan itu. Pokoknya dia berani memimpin, dia berani melakukan segala sesuatu, resikonya ada di belakang. Kita bisa melihat bagaimana karakter Petrus. Tetapi pada saat Yesus disalib, dia dikalahkan dengan seorang perempuan yang sangat sederhana. Bukankah engkau adalah salah satu dari murid Yesus? Bukankah engkau adalah salah satu dari murid Yesus? Oh,
Kalau Bapak Ibu memperhatikan sidang Sambo, saya terkesan dengan kesaksian Ibu PC. Apakah Ibu ikut merencanakan begitu? Tidak, Yang Mulia. Gitu ya. Setiap ditanya hakim, dia selalu menjawab, tidak, Yang Mulia. Saya lupa, Yang Mulia. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tetapi Petrus, ini luar biasa. Perjalanannya naik turun, imannya naik turun. Tetapi pada saat peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ia menunjukkan karakter murid yang sejati. Wah, luar biasa. Dia menunjukkan diri sebagai seorang murid yang baik, yang luar biasa. Sehingga berani menyatakan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Sehingga suara kebenaran itu disampaikan. Berapa banyak orang yang mengalami pembaruan dan mengalami pertobatan. 3.000 jiwa dimenangkan. Melalui Petrus. Karakternya macam-macam Bapak Ibu. Jadi 12 murid saja karakternya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang setia, ada yang kadang-kadang berani, kadang-kadang tidak. Dan salah satunya yang ketiga yang mau saya sampaikan di sini adalah Thomas, yang juga disebut dengan Didimus, dalam bahasa Aram itu adalah Didimus. Kalau kita membaca dan merenungkan ayat ini sesungguhnya kita menangkap pesan bahwa Thomas atau Didimus ini adalah seorang yang ragu-ragu. Ragu-ragu karena apa? Karena di situ dalam pembacaan firman Tuhan menolak untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Maka kata murid-murid yang lain katanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat, itu artinya dengan mata kepalanya. Sebelum aku melihat dengan mata kepalaku. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, maka aku sekali-kali tidak akan percaya kepada kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mendapatkan gambaran bahwa sesungguhnya Thomas adalah seorang yang sangat rasionalis. Sangat rasionalis. Dia selalu melihat fakta yang ada sesuai dengan apa yang dilihatnya. Kalau dia tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia tidak percaya. Dia ragu-ragu. Sebelum menerima dengan sungguhnya, dengan melihat dengan mata kepalanya, dia tidak percaya itu. Apa akibatnya ketika dia mengeraskan hatinya? Dia mengalami kekecewaan. Kemudian menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan bersama dengan para murid itu. Dan tidak merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya. Ya, itulah Thomas yang ragu-ragu, yang skeptis. Tidak mudah percaya dengan apa yang diceritakan murid-muridnya tentang kebangkitan Yesus. Thomas merasa kecewa. Kenapa Thomas bisa kecewa? Karena Thomas sesungguhnya sangat berharap kepada siapa? Kepada Yesus. Dialah yang menjadi satu-satunya pengharapan dalam kehidupannya. Dialah yang menjadi sandaran kehidupannya. Sehingga dia selalu menyerahkan permohonannya kepada Tuhan, kepada Yesus sang pemimpin itu. Tapi ternyata Yesus yang disembah, yang disanjung, yang diagungkan itu ternyata mati disalib. Itulah sebabnya kemudian Thomas mengalami kekecewaan. Karena apa? Karena melihat Yesus seolah-olah tidak sama. Tidak sesuai dengan harapan hatinya. Tidak sesuai dengan ekspektasi hidupnya sehingga dia mengalami kekecewaan dan kekecewaan di dalam kehidupannya. Dan kemudian dia pergi dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Bisa jadi kehidupan dan karakter Thomas ini bisa terjadi di dalam kehidupan saya, bisa terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Kita bisa bersikap seperti Thomas. Dia mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya. Ketika kita melihat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa mengalami kekecewaan. Kita bisa kecewa kepada gereja, kok gerejanya seperti ini sih? Kok kurang bagus sih? Kita bisa kecewa dengan sesama kita, sama umat Tuhan. Kenapa? Karena dia sangat berharap, aku sangat membutuhkanmu. Aku sangat membutuhkan kehadiranmu. Aku sangat butuh doamu. Aku sangat butuh pertolonganmu. Tapi ketika itu tidak terjadi, kita bisa mengalami kekecewaan. Kita mungkin bisa kecewa dengan para majelis yang ada. Kok majelis kok seperti begini ya, malah begini bentuknya, caranya dan seterusnya. Kita bisa kecewa dengan hamba Tuhan. Siapakah di antara kita yang sempurna dari semuanya? Setiap kita pasti ada kelemahan dan kelemahan. Maka ketika engkau memandang dan melihat, oh gerejaku kok seperti ini, jemaatnya kok seperti ini, majelisnya seperti ini, hamba Tuhannya seperti ini. Kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasimu, tidak sesuai dengan harapanmu, kita ini sama. Tidak ada yang sempurna. Maka engkau akan mengalami kekecewaan dalam hidupmu. Akibatnya ketika engkau kecewa, maka yang dilakukan adalah seperti Thomas. Engkau mengurung dirimu, engkau menjauhkan hidupmu dari perkumpulan-perkumpulan para murid-murid yang ada. Engkau menjauhkan dari segala persekutuan-persekutuanmu. Karena apa? Thomas mengalami kekecewaan. Yesus yang diagungkan ternyata mati. Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi diri Thomas. Ketika engkau mengalami kekecewaan, maka engkau tidak akan mengalami damai sejahtera. Toel kanan kirimu, jangan engkau kecewa dengan Tuhanmu, dengan gerejamu, dengan sesamamu, dengan hamba Tuhanmu. Maka kemenangan itu akan terjadi. Amin. Kalau hidupmu dipenuhi dengan berbagai macam kekecewaan dan kekecewaan, tidak ada damai di hati ketika Yesus datang berjumpa dengan para murid. Thomas gak ada, dia kecewa. Padahal para murid sudah menceritakan, aku loh sudah bertemu dengan Yesus. Tapi dia tidak percaya dan akhirnya mengalami kekecewaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-26 ini ada satu berkat, satu perkara yang sangat luar biasa. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat menarik. Ketika Thomas mengalami kekecewaan itu, Tuhan sebenarnya sanggup memulihkan hari itu, pada hari itu. Tetapi ketika Thomas masih emosi, masih merasakan kesedihan, masih merasakan segala sesuatu. Tuhan tahu, aku beri kesempatan kepada kamu Thomas. Aku berikan waktu kepadamu supaya kamu calling down. Tenang, hidupmu tenang. Ayat 26 firman Tuhan berkata, 8 hari kemudian, saya bacakan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Dan ini menarik. Kenapa Tuhan menunggu 8 hari? Sesungguhnya ada maksud dan rencana yang sangat luar biasa.
Sungguhnya Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Thomas supaya hidupnya pulih. Mengalami pertobatan. Sehingga dia mempercayai apa yang terjadi dan disampaikan oleh para murid. Sehingga hidupnya percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Memang tidak mudah Bapak Ibu, seseorang yang sakit, orang yang putus asa tiba-tiba kemudian, ya sudah aku sadar, aku percaya. Tidak. Butuh waktu, butuh proses, butuh penenangan diri. Dan itu sama dengan Thomas. 8 hari Tuhan memberikan kesempatan untuk lebih tenang dan supaya hidupnya mengalami pemulihan. Dan ayat yang ke-28 menarik sekali Bapak Ibu. Nanti kita baca. Sesungguhnya mau sampaikan kepada kita, hidup ini butuh proses. Segala sesuatu itu butuh proses, Bapak Ibu. Untuk menjadi hebat, untuk menjadi besar, untuk menjadi terkenal, atau untuk menjadi segala sesuatu yang berkemenangan, itu butuh proses. Setiap kita ini butuh proses. Katakan, aku butuh proses, Tuhan. Untuk pulih, untuk bangkit, untuk mungkin menjadi kaya, untuk menjadi lebih hebat, terkenal, itu butuh proses. Tukul Arwana dalam bukunya, kristal itu aja. Terkenal sedemikian rupa itu butuh proses. Bisa menjadi hebat itu butuh proses. Maka kalau ingin kehidupan kita ini mengalami sesuatu yang baik, jangan anti dengan proses. Sebab dengan proses sesungguhnya itu memurnikan kehidupan kita. Dalam kehidupan keseharian kami sering dinasihati oleh istri saya. Sangat sering. Apakah saya begitu langsung menerima? Istri saya itu ikut dengan saya. Tetapi hampir setiap hari dia memberikan masukan yang baik bagi saya. Papa, kamu jangan begitu. Aduh. Papa jangan begitu. Aduh 2 kali Bapak Ibu. Kalau ngomongnya semakin banyak, maka saya selalu mengatakan aduh. Itu sakit Bapak Ibu. Untuk diproses menjadi sesuatu yang baik. Dimurnikan itu ternyata tidak mudah. Seperti tanah liat yang berada di tangan sang penjunan. Tidak mudah. Tanah liat itu dibakar, diproses, dipanaskan sedemikian rupa. Dan akhirnya menjadi bejana yang sangat indah. Itu butuh waktu, butuh proses. Dan proses itu sakit. Kalau engkau Bapak Ibu ingin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Dan setiap kita semua ingin dipakai oleh Tuhan. Jangan anti dengan proses. Karena proses itu memulihkan. Proses itu menyempurnakan. Proses itu menguatkan kita. Kalau engkau tidak mau diproses, ya sudah. Ya mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Thomas mengalami ini. Thomas diproses oleh Tuhan. Ketika ayat 28, kita baca dengan baik. Dikatakan apa? Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ini ayat yang menarik sekali Bapak Ibu. Ayat yang menarik. Setelah diproses demikian rupa oleh Tuhan,
Thomas mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami perubahan dan perubahan yang sangat dahsyat di dalam kehidupannya. Dan kemudian dia mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan iman yang sangat luar biasa yang disampaikan dari mulut seorang Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini menjadi satu pengakuan kredo yang sangat luar biasa. Sebelumnya dia menjadi murid Yesus, iya, saya paham, bisa tahu. Karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia menjadi murid Yesus, iya. Tetapi ternyata murid Yesus juga mengalami hal yang demikian tadi. Mengalami keraguan dan mengalami kebimbangan terhadap kebangkitan Yesus. Tapi sekali lagi saya mau katakan, setelah hidupnya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia mengalami pemulihan, dia mengalami lahir baru, dia mengalami satu pertobatan yang sangat luar biasa, dan hidupnya dipulihkan dan menjadi saksi bagi banyak orang. Dan Alkitab mengatakan, sejarah mengatakan, Thomas dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan bahkan sampai ke India. Siapa yang bisa menyangka? Orang yang ragu-ragu, orang yang takut, orang yang skeptis tadi. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubah menjadi baru dan lahir baru. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bisa jadi apa yang terjadi yang dialami oleh Thomas. Selama ini mungkin kita ini sudah menjadi orang Kristen, sudah sekian puluh tahun lamanya. Kita sudah aktif bergereja, sudah setia di dalam Tuhan, dan seterusnya kita melakukan banyak hal di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kita orang Kristen. Tetapi ketika engkau belum mengalami yang namanya lahir baru dan pertobatan yang luar biasa, maka engkau akan terus mengalami kekecewaan di dalam hidupmu. Ketika engkau melihat orang berhasil, engkau akan merasakan kekecewaan. Ketika engkau melihat orang sukses demikian rupa, engkau kecewa. Wah, kok sukses orang ini? Apa rahasianya? Kita kemudian bisa menjadi kecewa seperti Thomas tadi. Ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi terhadap orang lain misalnya, kok orang ini diberkati dengan cara yang sangat luar biasa. Kita bisa kecewa dan sedih. Kita sudah menjadi orang Kristen, tapi ketika kita belum mengalami yang namanya lahir baru, pertobatan yang sungguh-sungguh, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Maka malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan dan mengajak kepada setiap kita semua, mungkinkah kita ini sama seperti Thomas, yang masih hidup memang sebagai murid, tapi belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Yang ada adalah hanya keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan, tidak mempercayai akan kuasa dan mujizat Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah kekecewaan tadi. Kemudian mengurungkan diri, menjauhkan dari segala persekutuan-persekutuan yang ada. Padahal firman Tuhan menegaskan kepada kita, karena kalau itu terjadi dalam hidupmu, dan kalau kemudian engkau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, kita tidak akan merasakan kecewa, damai sejahtera. Karena firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu. Seperti yang dilakukan oleh orang. Tapi datanglah mendekat kepada Tuhan. Jangan engkau absen. Janganlah engkau kemudian jauh daripada itu. Tapi datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Kalau hal itu masih terjadi dalam kehidupan kita, mari kita menyadari, Tuhan, memang aku ini adalah orang yang mudah kecewa mungkin. Tuhan, aku tidak senang kalau dia berhasil. Tuhan, aku ini orang yang sebenarnya mempercayai Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak menolong kehidupan saya? Yang ada adalah kebimbangan dan keraguan-keraguan dalam kehidupan ini.
Allah mengenalku seutuhnya. Sesungguhnya Yesus yang lahir, yang kita peringati bersama-sama dalam ibadah Natal pada malam hari ini juga. Sesungguhnya Allah yang mengasihi kehidupan kita. Allah yang mengasihi dan memberkati kehidupanmu. Dia yang mau turun ke dalam dunia untuk mengasihi. Karena kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Sehingga dia datang ke tengah-tengah dunia ini, dia rela turun ke tengah-tengah dunia ini untuk mengasihi dan mencintai kita semua. Sekali lagi mau saya sampaikan kepada kita, Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah mengenal kita sesungguhnya. Siapakah aku Tuhan? Kalau engkau masih mengeraskan hatimu, kalau engkau masih merasa ragu akan kebimbangan, akan kuasa Tuhan. Kalau malam hari ini engkau masih merasa putus asa dan kecewa ketika melihat orang berhasil dan seterusnya. Pakailah momentum yang indah ini sebagai momen yang baik. Menyadari akan kehidupan kita. Who am I? Siapakah aku ini Tuhan? Aku adalah orang yang berdosa. Aku orang yang sederhana. Aku orang yang tidak bisa apa-apa. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Ketika engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh mengalami kemenangan ilahi. Pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka engkau akan mengalami kemenangan. Seperti Thomas tadi. Ketika berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami kebangunan iman. Dia mengalami pembaruan hidup yang luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi saksi dan menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi setiap kita semua. Namun Tuhan tahu apa isi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Malam hari ini mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Nyanyikan pujian dengan lembut, dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak Bapak Ibu, kalau sampai hari ini, malam hari ini, engkau masih merasa bimbang ragu akan segala kebesaran dan kekuatan Tuhan. Engkau masih mengalami kekecewaan di dalam hidupmu, karena tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan, tidak sesuai dengan ekspektasimu. Ketika engkau memandang gerejamu. Padahal tadi kita sudah mengatakan, aku mau mencintai gereja Tuhan. Tetapi hatimu tidak dengan sungguh-sungguh. Karena tidak sepenuh hati engkau mencintainya. Yang ada adalah hanya kekecewaan dan kekecewaan. Maka malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian. Biarlah roh pemulihan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Memulihkan dan memberkati setiap kita semua. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara semua. Ketika engkau ingin dipulihkan. Atau menyadari bahwa ini aku salah Tuhan. Aku tidak menjadi berkat bagi orang lain. Aku tidak menjadi berkat bagi sesama. Aku tidak menjadi berkat bagi gerejamu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup memulihkan. Tanpa melihat kanan kiri. Angkatlah tanganmu. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Kalau selama ini aku tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni aku Tuhan kalau selama ini aku masih ragu dan bimbang akan segala kuasa dan kebesaran-Mu. Ampuni aku Tuhan, kalau selama ini kami masih menyakiti sesama kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak mencintai Tuhan, mencintai gereja-Mu dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kita semua.
Biarlah roh pengampunan terjadi di antara kita. Roh pemulihan terjadi dan melawat setiap kita. Ketika kita saling mengasihi, kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita semua. Biarlah pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pemulihan terjadi di dalam pribadi, lepas pribadi. Pemulihan terjadi di dalam umat Tuhan. Sehingga gereja mengalami kemenangan dan kebangkitan. Kebangunan rohani terjadi. Dan gerejamu Tuhan semakin berdampak. Semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Bisa membantu saya. Mari saya mengundang Bapak Ibu bagi berdiri. Mari kita akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mudah menjadi orang Kristen. Itu sama seperti Thomas yang juga sudah menjadi murid Yesus. Tapi dalam hidupnya masih mengalami kebimbangan. Dalam hidupnya masih mengalami keraguan-raguan terhadap Yesus yang disembahnya. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, Thomas mengalami kemenangan dan pemulihan dan pembaruan di dalam hidupnya. Bila itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Angkatlah tanganmu. Katakan, ini aku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua baik Tuhan. Kau Allah yang baik bagi setiap kami semua. Kau yang sanggup melawat setiap kami semua. Kau yang sanggup memulihkan jiwa kami yang remuk redam. Kau yang sanggup memulihkan. Kau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Kau yang sanggup menjadikan kehidupan kami berarti Tuhan. Haleluya. Semua baik. Semua baik. Apa yang Kau berbuat Di dalam hidupku. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti akan segala kehidupan kami ini. Engkau yang tahu akan segala kebutuhan kehidupan ini. Dan Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami semua. Malam hari ini Tuhan kami berseru, kami memohon kepadamu ya Tuhan pengampunan daripada Engkau. Kalau selama kehidupan ini kami tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Kalau selama ini ya Tuhan kami tidak sungguh-sungguh dalam kami mencintai gerejamu. Kaki kami ada di dalamnya, tapi hati kami di luar. Kalau kami masih ragu-ragu, masih bimbang akan segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Bila roh pemulihan itu terjadi di antara kami Tuhan. Bila Engkau sendiri terus melawan dan menjamah setiap hati kami Tuhan. Setiap pribadi-pribadi dipulihkan. Kau tahu akan kehidupan ini. Kau yang tahu akan segala keberadaan kami ini Tuhan. Siapakah aku Tuhan? Siapa diriku ini Tuhan?
Kami hanya percaya bahwa Engkau yang sanggup memulihkan pribadi lepas pribadi. Sehingga kehidupan kami mengalami pemulihan. Kehidupan kami mengalami kelahiran yang baru. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berdampak bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami percaya malam hari ini Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami Tuhan. Jamalah kami Tuhan, pulihkan hidupan kami Tuhan supaya menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin baik, yang semakin berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kasih dan tangan-Mu yang begitu agung dan mulia memberkati kami. Jadikan kami umat kepunyaan-Mu, menjadi umat yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang mengalami pemulihan dan pemulihan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan dengan sempurna setiap pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percayakan kuasa-Mu. Kami percayakan mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan persoalan yang sampai hari ini tidak ada jalan keluarnya. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya, kami sadar siapa kami ini Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepada-Mu Tuhan, Sang pembuat mujizat dalam kehidupan ini. Berkaryalah setiap kami Tuhan. Jamalah kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Biarlah roh pertobatan terjadi dalam kami semua. Kemenangan dan kemenangan itu terjadi. Kehidupan kami menjadi berkat bagi-Mu, bagi sesama kami, bagi gereja-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, kami Petra, Depok yang saat ini tidak bersama dengan kami. Karena ada acara di rumah mereka masing-masing ataupun ada banyak hal yang mereka lakukan malam hari ini. Dari tempat ini Tuhan kami memohon berkat-Mu atas mereka semua. Lawatan-Mu juga terjadi di antara mereka semua. Kemenangan dan kemenangan itu terjadi dan memberkati mereka semua. Yang sakit pun mengalami kesembuhan dari Tuhan. Yang beban berat juga Tuhan angkat. Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati mereka satu persatu. Sehingga setiap kami semua yang di luar, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat-Mu ini Tuhan. Kami dipersatukan dengan cinta kasih Allah yang tulus, yang kudus. Sehingga kehidupan kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna. Lawatan-Mu terjadi di antara kami. Kami mengalami sukacita. Kami mengalami kedamaian, hidupan kami mengalami kekuatan yang baru. Karena kami bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah kami mengalami penyertaan dan pemeliharaan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur untuk setiap karya dan kebangunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan meneguhkan kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan begitu baik.
Dia datang ke dunia untuk kita. Dan biarlah kita terus dilayakkan menjadi anak-anaknya yang berkenan kepada Tuhan. Malam ini kita akan kembali mengenang saat Sang Juru Selamat datang ke dunia, menggenapi janjinya untuk kita. Dengan satu simbol kita akan nyalakan lilin-lilin, di mana lilin-lilin yang menyala ini akan menjadi satu respon kita untuk kita meneladani Tuhan, menjadi terang bagi sesama kita. Sebelum kita menaikkan pujian untuk penyalaan lilin ini, terlebih dahulu saya mengundang beberapa anak-anak Tuhan untuk mewakili menyalakan simbol terang yang datangnya dari Tuhan, dan kita menjadi anak-anak terangnya. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Muda Ferry Puji Kristanto. Silakan maju ke depan untuk menyalakan lilin. Lilin kedua dinyalakan oleh Bapak Ketua Majelis, Bapak Yohan. Saya persilahkan. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh perwakilan dari sesepuh kita yang terhormat Bapak Tanto untuk menyalakan lilin. Lilin selanjutnya nanti akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Retreat Jemaat GKMI Petra, Bapak Ari. Maju ke depan. Kemudian lilin selanjutnya akan dinyalakan oleh perwakilan dari komisi perempuan diwakili oleh Ibu Yani. Saya persilahkan Ibu Yani. Perwakilan dari Komisi Pemuda Remaja dan oleh Saudara Daniel Horizon. Saya persilahkan. Kemudian perwakilan dari anak sekolah minggu, Komisi Anak. Untuk anak hari saya persilahkan maju ke depan untuk menyalakan lilin.
Ibu semua, sambil kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama, Malam Sunyi Senyap. Biarlah lilin ini boleh terus menyala, sebagaimana kehidupan kita boleh menyalakan terang bagi sesama kita. Karena Yesus telah menjadi terang, Dia datang ke dunia ini untuk kita. Mari saya ajak jemaat untuk berdiri bersama. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar sayang, Yesus juru selamat datang di Betlehem, Yesus juru selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah kembali. Sunyi senyap, terkejutlah kembali. Lihat cahaya besar, dengar Yesus juru selamat datang di Betlehem, Yesus juru selamat datang di Betlehem, Yesus juru selamat datang di Betlehem, Yesus juru selamat datang di Betlehem. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita telah diberkati di dalam ibadah pada malam hari ini. Kita akan akhiri ibadah KKR pada malam hari ini dengan satu pujian yang akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar juga. Kita akan pujikan satu pujian, Bapa Engkau mengenalku. Bersyukurlah kita memiliki Bapa yang selalu mengenal kehidupan kita. Tak peduli apapun masa lalu kita, Tuhan memilih kita untuk ada sampai saat ini karena kemurahan. Dan biarlah hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Dia datang untuk kita. Haleluya. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
ceritaku dari isi hatiku. Oh, tak peduli masa lalu kau Tuhan tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya ya benar Yesus, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Amin. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Bapa. Bukan setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu yang berkata, kini aku amin. Benar Tuhan. Tiada yang mustahil benar Yesus. Kuasa-Mu Yesus yang memampukan kami ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Dasarku berharap. Kini aku benar. Kami mau berserah padamu Bapa. Terjadilah padamu menurut kehendak-Mu padamu Tuhan. Amin. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai. Mari angkat tangan kita, katakan sekali lagi, kini aku percaya Yesus. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Sekali lagi katakan komitmen kita. Ku ikuti panggilan-Mu Yesus. Ku ikuti benar Yesus panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak merancangkan kecelakaan bagi kami. Tapi rancangan-Mu itu sempurna bagi setiap kami semua.
Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk terus mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang melakukan segala sesuatu yang sangat mulia bagi kami. Engkau yang merancangkan damai sejahtera bagi setiap kami, umat kepunyaan-Mu. Ajar kami, pimpin kami Tuhan, supaya kami setia sampai akhir kehidupan ini. Supaya kami menjadi umat-Mu yang terus mengasihi dan mencintai-Mu sampai selama-lamanya. Berkaryalah atas kami Tuhan, jamalah kami, urapi kami, karena kami rindu dengan urapan kuasa-Mu, kami sanggup melakukannya. Kami akan terus berjalan di dalam terang Tuhan, kami akan terus mengikuti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah, sukacita Allah turun atas setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah KKR pada malam hari ini. Dan biarlah setiap lawatan-Mu mengubah kami semua. Nama-Mu ya Tuhan yang patut kami agungkan, kami permuliakan. Oh Yesus yang lahir, Kau yang menjadi Tuhan, yang kami sembah dan terus kami permuliakan dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selanjutnya saya serahkan panitia kalau ada pengumuman. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, baik, ibadah malam kita sudah selesai. Setelah ini kita akan ada makan malam ya Bapak Ibu. Kita akan makan malam di kafetaria seperti biasa, durasinya selama sejam. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan acara dengan talent show yang sudah dinantikan. Setelah makan malam akan disediakan waktu slot 15 menit ya untuk mempersiapkan talent show. Mungkin ingin menambahkan properti dan lain sebagainya, menyiapkan segala sesuatu untuk talent show-nya, boleh dipersiapkan di 15 menit itu. Baik, sekarang kita langsung aja ya, kita mengarah ke kafetaria ke samping. Dengan makan malam ini kita menggunakan konsep perjamuan malam. Nanti Bapak Ibu boleh lihat sendiri di luar situ, kita akan makan malam dengan konsep yang agak berbeda nih gitu. Nah, terus setelah itu kita akan melanjutkan dengan talent show. Sebelum kita makan malam, pastinya kita harus berdoa ya, mengundang Bapak Agus Baron mungkin untuk memimpin dalam doa. Ya, doa makan ya Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan selama kehidupan kami hari lepas hari. Dan malam hari ini pun ya Tuhan, kami bersyukur, bersukacita oleh karena siraman firman-Mu boleh menguatkan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk makan minum yang boleh Tuhan sediakan. Bapa di dalam surga, kami mohon biarlah Roh Al-Kudus sendiri Bapa yang menjamah, menguduskan baik makanan yang tersedia, minuman yang tersedia, maupun setiap hamba-Mu biarlah boleh dianugerahi untuk bisa merasakan nikmatnya akan berkat-berkat Tuhan melalui makan dan minum malam hari ini. Kami sambut berkat-Mu Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, amin. Bapak Ibu Saudara boleh langsung